Saya sangat menyayangkan netizen Indonesia ya, yang mengolok-ngolok Aura Cinta ini, yang ngomong kalau Aura Cinta ini numpang tenar sama Kang Deddy Mulyadi. Pret. Saya nggak setuju. Justru yang numpang tenar itu Kang Deddy Mulyadi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kita kali ini ya Mas DU mau membahas tentang Aura Cinta ya, yang mana hadis ini cukup viral ya beberapa waktu yang lalu karena perdebatannya dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Ini udah selesai ya, udah viralnya udah selesai. Cuman ini muncul berita baru lagi, viral lagi ya, karena Aura Cinta itu di mall gitu ya, itu ketemu dengan salah satu konten kreator dan dia dikasih uang 10 juta sama dikasih iPad pula. Wah, ini menarik ya, ini ada hal baru tentang Aura Cinta ya. Lalu tentang perdebatannya dengan Kang Deddy Mulyadi ini menjadi sangat gimana ya. Pada saat ketemu dengan Kang Deddy kan sudah maaf-maafan tuh, tapi diwawancarai di stasiun televisi ya sempat sih ngomongin soal kecewa dan segala macam. Cuman gini ya, ini adalah pembelajaran kita bersama. Kalau menurut Mas Diu pribadi sih ini adalah bagian dari demokrasi ya, dimana ini antara Aura Cinta ya yang kalau bukan anak ya, memang sempat dikritik ya Kang Deddy Mulyadi, katanya karena ini anak, ini KPAI turun tangan, ternyata juga ya hampir 20 usianya gitu ya. Ya seorang remaja menuju dewasa ya, yang menuju matang ya, menuju usia matang dengan seorang pemimpin di daerahnya. Ini terjadi perdebatan, diskusi, dan ini diskusi yang sehat sebenarnya. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, kita mulai dulu dari video awal gimana Aura Cinta itu bisa viral ya. Oke, let's go. Yes, ini video awalnya Aura Cinta bisa viral nih. Ya, ini dia posting di IG-nya ya. IG-nya I am Aura Cinta katanya ya, tapi Mas Dew nggak sempat cek gitu ya. Jadi intinya Aura mengkritik kebijakan Deddy Mulyadi karena rumahnya digusur tuh ya, yang dekat kali itu ya. Karena memang programnya Deddy Mulyadi semenjak ada banjir yang begitu besar di awal-awal kepemimpinannya itu, dia mau beresin sungai itu ya. Alirannya harus lancar, dan di sebelah-sebelahnya itu memang nggak boleh ada bangunan ya, karena itu memang bukan wilayah untuk dibangun ya, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini perdebatannya ya. Terus kemarin kalau yang anak SMP Ya, yang ini. bercerita itu anaknya siapa? Ini pada saat ketemu ya. Coba dibawa Saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Oh iya, Dari SMA. seperti Saya anak mau masih SMP ya, ternyata Mulai udah lulus. kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek Pak. Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Apaan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Ah. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini,
Ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Iya, dicicil. membebani, Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak, Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, Pak, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih, Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik, Pak. Lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya iya. udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener kan? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Ya, ini ya momen perdebatan antara Aura dan Kang Deddy ya. Oke, lanjut aja guys ya. Sorry. SMP yang bercerita itu. Deddy Mulyadi ditegur Komisi Pelindungan Anak Indonesia karena mengkritik Aura Cinta dan menganggap bahwa siswi ini masih anak-anak dan punya hak untuk berpendapat. Deddy Mulyadi dianggap tidak adil karena memperdebatkan anak di ruang publik yang tidak setara dalam kuasa. Seperti yang kita tahu bahwa Aura Cinta dan Kang Deddy baru-baru ini jadi sorotan karena perdebatan keduanya terkait dengan penggusuran rumah dan juga terkait dengan ditiadakannya wisuda sekolah. Tentu aja banyak yang menilai bahwa Kang Deddy berusaha meluruskan pemahaman yang salah dari siswi ini. Sebenarnya yang membuat netizen jadi geram bukan karena siswi ini berani berbicara kepada orang tua dan dianggap tidak sopan, namun lebih kepada cara berpikir siswi ini tentang masalah yang dihadapi. Akhirnya Kang Deddy menegur dengan tegas dan berusaha meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru itu. Terkait dengan penggusuran rumah, Kang Deddy meluruskan bahwa itu salah secara aturan. Rumah itu di bantaran sungai. Terkait dengan wisuda, Kang Deddy juga meluruskan bahwa itu memberatkan orang tua yang lainnya, makanya ditiadakan. Sebenarnya jika netizen melihat, tidak ada statement dari Kang Deddy yang berusaha membuat anak ini dipermalukan. Justru statement dari siswi inilah yang mempermalukan dirinya sendiri. Nah sayangnya menurut KPAI, Kang Deddy tidak boleh mendebat seorang anak di ruang publik dan memviralkannya seperti itu. Karena itu adalah hak anak untuk berpendapat dan harusnya dilindungi. Deddy Mulyadi ditegur Komisi Pelindungan KPAI. Nah ini judulnya ya. Deddy Mulyadi ditegur KPAI. Aura Cinta dianggap masih anak-anak punya hak berpendapat ya. Itu ya. Jadi siapa anggota KPAI-nya? Yuk kita lihat di video-videonya aja. Ini Mas dia juga belum hafal persis. Ini dari Cijesvel ya. Sorry. Deddy Mulyadi ditegur Komisi Pelindungan. Kok enggak
Nggak bisa ini, kenapa ini? Ini aja lah. Coba. Guys, sorry tolong yang perhatikan videonya video Cici ini. nggak bisa diputar ya. Ya berarti kita next saja. Lita Gading, dokter Lita Gading ya. Guys, tolong perhatikan video ini. Anak usianya Nah, belum 15 ini tahun orangnya ya. Ini adalah anak punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Nah, itu dia. Banyak sekali yang komen dan banyak sekali yang kirim ke saya. Oke, tadinya saya males komentarin. Karena apa? Saya sering berhubungan dengan mereka, guys. Namun, saya butuh nih mengomentari orang-orang kayak seperti ini ya. KPAI, please. Kalau aja urusannya bukan hubungannya dengan pejabat atau gubernur ya, Anda susah sekali berkomentar, Anda sulit sekali dihubungi. Giliran ini urusannya dengan gubernur, Anda klecek banget memberikan statement. Dan kali ini Anda salah. Harusnya Anda mencari tahu dulu siapa latar belakang anak tersebut. Anak tersebut lebih dari usia 20 tahun. Tolong dicek lagi, karena Kang Deddy juga kemarin udah ngecek nih orang tersebut, apalagi ada kepala sekolahnya yang memberikan statement itu. Ternyata dia memang sudah lulus SMA. Nah, berarti itu. bukan anak-anak ya. Nah, kali ini Anda gegabah dan Anda kurang literasi dalam melihat latar belakang permasalahannya. Oke, biasanya nih sudah saya kirimkan semua data-data lengkap, semua apa yang berhubungan dengan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan anak-anak. Nggak direspon. Anda susah menanggapi hal ini. Sekarang gilirannya mau deh gara-gara Kang Deddy Mulyadi. Ini ada tendensi apa ya? Kok bisa secepat ini, Bu? Jadi sekali lagi ya KPAI, kalau ada kasus-kasus mengenai anak, walaupun dia bukan anak pejabat, bukan juga dari pejabat, tolong segera ditanggapi dan diberikan statement. Mentang-mentang dia gubernur, Bu, jadi cepet deh, gercep deh. Jangan atuh, ya. Jadi semua kasus harusnya ditanggapi dengan baik, harus ditanggapi dengan sama, gitu loh, oke? Jadi nggak usah pilih-pilih atuh, apa kasusnya dengan siapa kasusnya, oke? Ya, jadi sebagai lembaga perlindungan anak Indonesia, saya rasa sebelum Anda memberikan statement, perbanyak literasi dan perbanyak informasi apa dan bagaimana latar belakang masalahnya. Oke? Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu selalu adil dalam menjalankan Ya, itu tugasnya. dari Oke, dokter Lita salam. Gading ya. Guys, tolong perhatikan. Nah, ini Cici sebelah. Kang Deddy Mulyadi nih bener-bener ya, saking nyelekitnya mulutnya ya, si Aura itu sampai kena mental, parah banget Kang Deddy. Ini video gua kali ini bakal agak panjang sedikit ya, karena gua nampilin cuplikan-cuplikan videonya supaya kalian ngerti video mana yang gua maksud, tapi dengerin sampai habis. Dan orang tuanya si Aura itu nggak ikhlas, nggak terima kalau anaknya dihujat sedemikian rupa. Tapi bentar deh, gua tuh denger video ini awal-awalnya tuh Aura itu viral gara-gara video yang ini kan? Katanya betul. Tapi hubungannya nggak ada proyek itu mulai dari larangan motor, sekolah takut wisuda, bahkan bendungannya benar-benar terus tiap rumah. Nah terus waktu diwawancara ya, omongannya si Aura itu katanya Aura itu diundang terus tiba-tiba langsung dibahas tentang wisuda gitu. Nih videonya si Aura yang klarifikasi yang ini. Itu awalnya tuh datang ke sana kan diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran. Nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda. Dan itu tuh aku nggak ada sama sekali nggak tahu kalau misalnya topik itu bakal ke wisuda. Pertanyaan gua gini, Neng, lu kan diundang ke YouTube-nya Kang Deddy itu karena video lu yang ngomong di belakang puing-puing itu kan? Itu kan yang ngomongin masalah wisuda, kan lu duluan, Neng. Lu duluan yang ngomongin masalah wisuda. Tiba-tiba lu bilang nggak tahu kalau akan dijeblakin permasalahan wisuda. Ya jelas bakal dijeblakin, kan Kang Deddy, kan itu lu yang ngomongin di video. Ya itulah dibahas sama Kang Deddy. Gak mungkin kucuk-kucuk Kang Deddy tiba-tiba ngebahas masalah wisuda kalau nggak lu duluan yang ngomong, Neng. Gimana sih konsepnya, nggak ngerti gue. Seperti yang gue bilang di video gue yang sebelumnya ya, Neng Ora ya, Neng Ora. Nah, lu itu sebenarnya public speaking lu bagus, gua akui lu itu berani untuk mengkritik tuh, lu berani gitu, untuk berkomentar lu berani, bersuara lu berani gitu. Cuman jangan dibalik gitu, ceritanya jangan dibalik. Ya awal videonya gimana, terus tiba-tiba lu klarifikasi pas wawancaranya lagi tuh klarifikasinya diubah gitu, dibalik gitu. Jangan gitu nih, nggak boleh begitu. Terus ya kita dengerin nih dari versi orang tuanya nih. Nih videonya yang ini nih. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas Mas ya. Ya tetap gak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Kalau Gubernur. bisa Aura bilang sama saya, "Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Papa, bela Aura gitu loh." Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak
bisa menyampaikan sesuatu aja diam di situ. Nah, gara-gara video yang itu netizen juga jadi rame banget yang ngehujat orang tuanya si Ora ini. Tapi gue satu sisi mengerti posisinya si bapak, karena si bapak bilang saya menyesal kenapa saya hanya bisa diam aja gitu. Ya mungkin si bapak nggak tahu tuh waktu ketemu Kang Deddy mau ngomong apa gitu. Tapi kan Neng, ya lu kan dibelain sama mak lu kan ngedukung lu sampai mak lu mentingin kesehatan mental lu, sampai mak lu bilang saya nggak apa-apa demi anak gitu. Sampai mak bapak lu rela lo itu tinggal di bantaran sungai itu rela demi lo Ora. Lu bilang nggak belain, jangan begitu. Itu mak lu udah belain. Terus ini pertanyaan saya, bapak ibunya kan katanya nggak terima ya. Nih gue beneran nanya. Terus itu uangnya beneran diterima nggak tuh si 10 juta itu kan sempat ditanya tuh sama Kang Deddy. Jadi dia mau nggak dibantu 10 juta? Abis itu si Auranya bilang apa? Auranya tuh bilang kalau untuk ngebantu orang tua saya terima gitu untuk ngebantu orang tua. Tapi kalau untuk saya pribadi nggak perlu lah. Tapi ujung-ujungnya diterima juga sih kalau yang di video YouTube-nya ya. Gue juga paham ya, semua orang tua itu pasti ngebela anaknya. Mau anaknya salah, mau anaknya bener, apalagi bener gitu kan. Orang anak salah aja dibela kok sama orang tua gitu kan. Cuma maksud gue gini loh, jadi orang tua juga harus tahu memposisikan diri menegur anaknya ketika anaknya itu memang salah atau berperilaku tidak sopan. Apalagi ini sama bapak gubernur yang otomatis usianya pun jauh di usianya si Ora itu sendiri gitu kan. Jadi bukan karena mentang-mentang itu anak lo terus lo belain juga gitu. Kemarin di video ibunya ngebelain si Aura. Sekarang anaknya dihujat, ibunya sekarang bilang nggak terima. Lo gimana sih? Ibu kan mendukung pola pikir anak ibu. Ibu kan mendukung kehidupan anak ibu yang serba wow yang 1 juta doang itu. Emang bener kalau buah jatuh itu jatuh sepohon-pohonnya gitu. Udah gitu ini ibu bapak sebagai orang tuanya si Aura ya. Ibu bapak udah negor anaknya belum? Itu kenapa ceritanya dibalik gitu? Kan dia duluan yang ngebahas wisuda. Kenapa sekarang dibalik jadi seolah-olah Kang Deddy yang ngebahas wisuda gitu? Dari situ aja udah salah, Bu, Pak. Bentar lagi si Aura ini ya diundang malam-malam ambiar nih kayaknya nih. Itulah kenapa huruf A lebih dulu dari huruf B. Karena attitude itu lebih penting daripada beauty. Mantap. Kang Deddy Mulyadi bener-bener ya. Ya video berikutnya. Ini dari mulut netizen. Kalian tahu Aura Cinta yang lagi viral saat ini karena berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat? Ternyata dia bukan orang sembarangan. Dia itu pernah jadi bintang iklan dan pemain sinetron. Ini. Ini apa ya? Kenal Isyana nggak? Anak yang sekolah di sini, yang juara Olimpiade sinetron ya. Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya, tapi kan ulahnya. Saya sangat menyayangkan netizen Indonesia ya, yang mengolok-ngolok Aura Cinta ini, yang ngomong kalau Aura Cinta ini numpang tenar sama Kang Deddy Mulyadi. Pret. Saya nggak setuju. Justru saya mendukung Aura Cinta, dan yang numpang tenar itu Kang Deddy Mulyadi. Aura Cinta ini sudah memberikan panggung kepada Gubernur Jawa Barat itu. Gitu ya? Coba ya, kalau memang Kang Deddy ini tidak berdebat dengan Aura Cinta ini, Kang Deddy nggak semakin viral lagi. Kang Deddy dan timnya tahu tuh mana spot-spot objek yang bisa digunakan pencitraan agar lebih naik gitu, agar viral. Justru kita harus memberi penghargaan dan penghormatan kepada Aura Cinta ini, karena Aura Cinta ini sudah memberikan contoh kepada remaja zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang untuk berani bersuara, untuk berani mengkritik pemerintah. Ya, bagus ini. Apalagi Aura Cinta ini calon mahasiswa UI, berarti pinter loh, keren dia. Aura Cinta, saya mendukungmu walaupun banyak netizen yang menghujat kamu karena kamu dikatakan inilah kamu bagus, kamu keren, kamu pinter, kamu cerdas, kamu vokal. Justru dari keviralan ini Kang Deddy Mulyadi mendapat untungnya. Seharusnya Kang Deddy ini memberikan biaya siswa ya kepada Aura Cinta sampai lulus kuliah, seperti itu ya. Kalau menurut kalian gimana para sahabat mulut netizen? Komentar ya. Ini menarik ya. Jadi menurut akun mulut netizen ini justru Kang Deddy Mulyadi yang numpang tenar ke Aura Cinta. Waduh, menurut kalian gimana? Coba kita lihat di kolom komentar ya. Orang ini apa maksudnya ya? Nah, terus yang balas, abang ini mau beda dari yang lain, buktinya dia malah muji si Aura biar dia ikut viral juga, biar pinjolnya di ACC katanya. Kang Deddy itu suka ngurusin receh, beda sama Gubernur DKI mengutamakan kesejahteraan ekonomi rakyat DKI dan gak suka main sosmed. Waduh, ini pro dan kontra ini ya.
Betul sih, aku aja baru tahu ada seorang yang namanya Deddy Mulyadi kalau bukan karena aura cinta. Waduh, ternyata banyak yang setuju guys ya. Ada miring nih kayaknya. Kok error tumben kamu bang? Emang pemain sinetron hebat ya? Setuju sependapat bang. Saya malah suka lihat nih anak. Wah, ini pro dan kontra ya emang ya. Anak berani kritis gitu. Masih remaja loh, tinggal memberi pengarahan aja. Bagus nih anak. Dibayar berapa om sama lawan Kang Deddy? Wah, ini rame ya. Oke, lanjut aja guys. Diperhatikan saat agen pinjaman di aplikasi Ini ya, pinjaman daring ini yang resmi, iklannya jumlah limit Aura pinjamannya Cinta ya. tinggi, bunganya rendah, Iya. dan tenornya panjang. Nah, semuanya itu ada di 360 kredit. Limit ya. pinjaman sampai 80 Siapa nih juta. yang pernah utang sana? Bunga super rendah mulai dari 0,03%. Tenor cicilan bisa disesuaikan mulai dari 3, 6, 9, atau Ya, 12. ini salah satu Perhatikan saat agen iklan yang dibintangi oleh Aura Cinta ya. Kalau sinetron gimana sinetronnya? Coba kita lihat ya. Nah ini sinetronnya. Yalah, lu tahu nggak kalau Isyana itu hamil? Hah? Yang benar loh. Apaan sih lo? Kalau ngomong jangan sembarangan dong. Nggak mungkin dong. Lagian Isyana kan anak teladan. Baru menang juga Olimpiade Fisika kemarin, ya kan? Udah merusak nama baik sekolah. Gue pikir waktu cukup tau bergerak jadi calon ibu. Gak usah pura-pura gak tahu deh, Van. Lo kan bestinya Isyana. Jadi lo pasti paling tahu kalau Isyana itu sebenarnya hamil. Apa lo bilang sembarangan? Lo nggak tahu ya? Gosip lo yang hamil itu udah kesebar di sekolah. Bahkan udah buktinya juga kok. Kalau orang yang hamilin lo itu juga kabur kan? Ini salah satu sinetronnya Aura Cinta ya. Oke. Siapa emang yang sebenarnya? Oke, lanjut aja guys ya. Ini yang jelas dia memang main sinetron ya. Kalian semua pasti udah tahu gadis yang diskusi sama Kang Deddy Mulyadi soal penggusuran dan wisuda. Dari hal itu kita bisa belajar satu hal yang penting banget. Nah, public speaking itu memang penting. Iya penting banget, tapi kita ngerti konteks itu jauh lebih penting. Kalau kita cuma pintar ngomong tapi nggak ngerti apa yang kita bicarakan, hasilnya tuh bisa jadi blunder gitu. Nah sebenarnya gadis ini tuh ya cewek ini punya potensi yang besar banget. Artikulasinya bagus, PD-nya bagus, berani bersuara. Tapi sayangnya konten dari ucapannya itu rasanya kosong gitu. Ngebahas penggusuran tapi nggak paham kenapa itu terjadi. Terus nolak penghapusan acara wisuda tapi alasannya juga nggak jelas gitu. Nah ketika dikasih insight sama Kang Deddy, dia malah muter-muter seolah lagi debat. Padahal kan ini forum diskusi ya. Ini pelajarannya buat kita semua, terutama anak muda yang mau bersuara. Berani ngomong itu bagus banget, tapi belajar dulu biar nggak asal ngomong. Kamu boleh punya opini apapun, tapi pastiin kamu paham dengan kenyataan yang ada di lapangan gitu. Setuju nggak sih? Kalau public speaking tanpa isi itu kayak tong kosong nyaring bunyinya. Ya coba kita sharing deh, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu gimana, apa yang bisa kita pelajarin dari kasus ini? Boleh juga tag teman kamu. Oke, lanjut ya. Namanya Agita Pak, itu alumni kita Pak. Nama lengkapnya siapa sih? Lengkapnya saya nggak begitu. Agita Aurelia. Masih ada 2 kata lagi tuh, agak panjang itu Pak. Oh, nama lengkapnya siapa? Bapak kan kepala sekolahnya. Betul, tapi tahun yang lalu Bapak. Bahwa nama lengkapnya memang siapa? bukan remaja lagi ya. Egalita, Aurelia, Depi, Arta Mepia. Oke, itu nama lengkapnya. Nama lengkapnya. Oh, itu termasuk yang tinggal di bantaran sungai. Iya. Kategori keluarganya, kalau kemarin kan kalau keluarganya mengaku pada saya dia adalah keluarga miskin, kan itu ada tayangannya. Memang mereka anak ini izin Bapak masuk ke SMA kami 3 tahun yang lalu pun, maaf bukan 3, 4 tahun berarti dia melalui jalur SKTM Pak. Oh, dia jadi nggak mampu masuk sekolah. Ketem kalau bahasa kami di sekolah itu ketem. Oh, jadi masuk SKTM, tapi kan sekolah udah gratis nggak usah pakai SKTM. Kan untuk masuknya Pak. Oh. Untuk masuknya kan ada sekarang tuh ada zonasi. Oh, waktu itu kan ada zonasi. Iya, ada afirmasi. Ada afirmasi. Nah, dia masuk yang afirmasi. Oh, afirmasi. Yang keluarga, mohon maaf, ekonomi menengah ke bawah. Oh, jadi dia masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. hebat Waktu ya, daftar itu. Waktu daftarnya. Ya kan? Jadi bukan pembiayaan di sekolahnya, Pak. Oke, jadi kemudian mereka
dia itu masuk tahun berapa? 2023 2004 dia lulus, berarti kalau ini 2021 2022 Pak. Oh, jadi dia lulus 2024. 2024 kemarin. Oke. 1 tahun yang lalu. 2024, 1 tahun yang lalu. Kemudian berarti usianya sekitar 19 menuju 18, 20. mungkin 18 19 Pak ya. Nah, 19 ya. menuju 20. Iya. Ya kan, kalau Betul, dia nggak 2005 kalau nggak lahirnya. salah berdasarkan informasi 2005 lahirnya. berapa? 2005. 2005. Iya. Ya kan, kalau 2005 berarti dia 20 10 tahun. sekarang. Berarti bukan remaja dong. Ya sudah masuk dewasa. Iya, berarti dia sudah kategori dewasa karena Iya, betul. usianya sudah hampir 20 tahun. Iya, hampir 20 tahun. Makanya saya menjadi bingung kenapa dia speak up wisuda, berarti dia mah sudah nggak di wisuda, Pak. Nggak di wisuda Pak. Dan sebetulnya izin Bapak, yang ini Pak sepengetahuan kami, yang dimaksud dengan wisuda itu bukan untuk dia Pak. Adiknya yang akan lulus SMP gitu loh. Nah, dia itu, nah, tetapi kan kelihatannya karena sudah keluar sekolah, Betul. dia sudah punya pekerjaan. Betul. Jadi talent kan? Iya. Jadi talent yang saya lihat kalau di YouTube itu talent salah satu pinjol ya. Iya. Salah satu pinjol dan pernah jadi artis Ya. saya lihat. Iya. Sinetron. Figurannya Pak ya. Ya, itu intinya lah apa? Udah pernah jadi pemain sinetron. Assalamualaikum, wilujeng enjing, sampurasun, wargi Jabar, semoga dalam keadaan sehat, bersemangat untuk terus membuat aktivitas. Ini klarifikasi Kang Deddy tentang aura ya. Kita lebih baik. Ada di sini. Karena ancaman lingkungan adalah ancaman yang terberat saat ini. Sampah yang menggunung, sungai yang kotor, udara yang tercemar, gunung yang dibabat, rawa-rawa yang diuruk, laut yang mengalami abrasi. Inilah problem kita hari ini. Semoga sedikit demi sedikit saya bisa mendorong untuk melakukan perbaikan, mendorong spirit-spirit baru agar kita kembali ke alam, yang pada akhirnya kita termasuk orang yang mensyukuri atas apa yang Allah ciptakan. Yang kedua, perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang sedikit lalu. nih. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh Ya, dirinya betul, sendiri. betul. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem Ya. akut. Oke. Bahkan mengerikan. Jadi pada intinya itu diskusi dengan aura itu diskusi yang sehat seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke video yang terakhir aja supaya nggak terlalu panjang ya. Sorry. Nah nih. Ini sih Kak, sebut negara dari J. Dari apa? J. Jepang. Oke. Nih, Apa ini, Kak? buat kamu. Ini di sebuah mall makasih. terbaru guys ya. Tahu 2 hari apa, yang Kak? lalu ini. Tahu. Siapa? Karipel. Follow aku nggak? Follow, aku follow. Oke. Di mall ya. Boleh kasih lihat? Aku Ya, ini ya kasih video Oke, terakhir guys karena ya. kamu udah follow, ambil sesuai kebutuhan. Enggak deh, Kak. Gimana? Enggak deh, Kak. Nggak. Baru gimana ini? Baru kali ini loh nggak ada yang ambil. Gimana? Mau ambil ini handphone atau gimana? Aduh, aku nggak enak, Kak. Aduh. Tahu. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini aja dia. Aku kasih yang paling besar. Apa? Ini aku ikhlas kok. Ikhlas. Beneran, Kak? Beneran. Ikhlas. Aduh, Kak, aku nggak enak. Nggak apa-apa. Ikhlas aku. Nih, tuh. Bener, Kak? Benar, Kasih benar, iPad benar. ya. Nyangka nggak? Aku nggak nyangka. Nggak nyangka? Ya, iPad. Oke, langsung kita unboxing mau nggak? Boleh. Boleh. Apa, Kak, beneran? Beneran buat kamu. Kenapa tadi nggak mau ambil? Soalnya aku diajarin sama orang tua aku, dia bukan usaha aku, Kak. Nggak apa-apa sih sebenarnya, karena memang konten aku seperti itu. Kamu juga kan lihat kalau aku konten, kalau orang udah follow ya udah aku kasih.
Oh ya ampun, makasih banget. Aku nggak nyangka, aku biasa nonton kan cuma lewat Instagram Iya. doang. Tiba-tiba Ya dapat rezeki guys ya. Namanya siapa? Aura kak. Aura. Nah, Astaga. ini buat Aura, semoga bermanfaat ya. Ah, ini beneran, ini nggak bohong kak. Beneran. Jadi ini rencana mau untuk apa? Buat update HP aku. Oh, mau ganti handphone. Iya. Ya, Aura sekarang lagi sibuk kerja, sekolah atau apa? Aku mau kuliah kak. Jadi udah selesai sekolah. Udah. Kamu ada sesuatu kebutuhan nggak? Sebenarnya rumah kita juga habis digusur kan. Hah? Maksudnya digusur? Digusur sama pemerintah. Kapan tuh kejadian? 10 harian ya. Terus Aura lihat itu? Lihat kak, kan aku anaknya. Lihat. Iya. Wah, aku nggak bisa bantu banyak. Butuhnya berapa? Aura butuh berapa? Aduh kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aura butuh berapa? Kalau ini aja nih aku udah ngerasa cukup banget kan, nggak usah perlu uang juga kak. Ini ada 10 juta, semoga bisa bermanfaat. Eh, Nggak apa-apa. 10 juta. Dek, nggak apa-apa. Pas Atau ibu iPad aja udah cukup loh kak. Atau gini deh, kalau dia aku ajakin nge-live gimana, sayang? Kalau itu, ya live. Live jualan di TikTok. Live bareng aku kasih kamu 10 juta. Wah, boleh. Boleh ya? Ibu aja yang pegang. Iya. Kak, tapi kalau Iya, itu tadi guys ya. Jadi Aura Cinta dapat rezeki nomplok, dapat uang 10 juta dan iPad ya di sebuah mall ya. Mengenai pro kontra antara KDM dan Aura sebenarnya udah selesai. KDM pun menyatakan bahwa itu diskusi yang ya untuk bangun masa depan lah ya. Yaitu udah selesai itu ya. Oke. Aura adalah anak yang berbakat, KDM adalah pemimpin yang hebat ya. Cuman kalau ada anggapan bahwa KDM numpang tenar ke Aura rasanya kurang cocok ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.